Assalamualaikum. Bapak Ibu, mohon mungkin bisa on cam sebentar yang bisa yang tadi saya dengarkan sebentar ada yang masih di kelas ya monggo enggak apa-apa menyimak dulu. Yang bisa on cam silakan bisa on cam. Yang masih ada kelas menyimak dulu sambil mendengarkan tidak apa-apa, monggo. Saya menyapa dari Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, wasyukurillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Oke, kemarin dari Pak Endi dan Mas Halib itu sudah menyampaikan tugas nih kemarin. Nah, nanti bisa apa namanya curhat ke Pak Enda ataupun Mas Halib sampai di mana apa namanya eh, pengerjaan tugasnya dan sebagainya. Oh ya, di sini juga tadi saya lihat sudah ada yang masuk dari ini tamu dari jauh Bapak Ibu dari Bantul. Namanya Pak Eko ini dari SMK 1 Sanden. Siang Pak Eko atau Mas Eko gitu. Nah, itu juga pengen bergabung belajar bersama kita dari Kediri. Jadi walaupun Ya, siap. ah, Terima ini kasih Pak Ade. ini beliaunya. Ya, ini tapi asli orang Kediri ya Pak Ibu, nggih. Siap. Asli. Nggih, terima kasih Pak Eko. Itu jauh-jauh dari Jogja mau bergabung. Yang dari Bali dan NTB ini tadi sebenarnya sudah WA juga tapi belum bergabung. Bali, NTB. Payakumbuh tadi juga ada yang WA ke saya cuma ya mungkin karena perbedaan waktu nggih atau mungkin ada kegiatan lainnya tadi belum bisa bergabung untuk hari ini. Baik, saya jelaskan sebentar. Jadi kemarin kenapa saya nge-share di grup WA itu roadmap ya, roadmap ataupun eh, perjalanan kita nanti seperti apa ke depannya, karena dari Bapak Ibu ada yang tanya, Pak, nanti setelah kita online itu kita mau kemana, Pak? Nah, kita mau mau ngapain, mau apa? Nah, akhirnya setelah saya berdiskusi dengan Pak Edi ataupun Mas Halib, akhirnya saya posting yang roadmap kemarin. Jadi kita masih ada di fase yang pertama, yaitu pembentukan komunitas untuk menyamakan visi dan misi tentang coding, pembelajaran coding di kelas. Ya, baik untuk tingkatan SD, SMP, dan sebagainya. Itu seperti itu. Nanti setelah komunitas ini terbentuk dan sudah kuat, dan kemudian kita sudah apa namanya, diberikan materi yang cukup, baru kemudian setelah itu Pak Edi, nggih, Mas Alip, membuat proyek, nggih, membuat proyek bersama-sama. Bersama-sama, setelah itu baru kemudian diimbaskan ataupun diajarkan ke siswa-siswi penjenengan di kelas masing-masing. Kemudian ada juga yang tanya ke saya, Pak, ini soal biayanya bagaimana? Nanti soal biaya itu yang ini memang untuk yang 2 webinar hari ini itu murni dibiayai dari Bit Academy. Itu seperti itu. Kemudian kalau untuk selanjutnya, nah itu nanti ada biaya-biaya yang kita kenakan yang juga nanti insya Allah tidak memberatkan penjenengan. Nah itu seperti itu. Dan biaya nanti kita sampaikan secara apa ya, di grup WA ataupun ini juga bisa. Dan insya Allah tidak akan memberatkan penjenengan. Itu seperti itu. Yang penting sama-sama mau belajar. Ataupun misalkan ada apa namanya, Pak ini biayanya katakanlah kita webinar lagi, biayanya per orang katakanlah 25.000 atau 30.000. Saya rasa kalau untuk itu ya, saya yakin jenengan juga nggak keberatan lah kalau untuk belajar bersama. Itu kurang lebih seperti itu sih, Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya kita itu juga apa namanya ingin memberikan apa ya wawasan, pengetahuan ke penjenengan semuanya. Kita juga bersyukur dari tim BPGP, Pak Eri Pak Salib mau membantu sampai hari ini bisa ketemu penjenengan semuanya dan semoga nanti apa ya bisa berlanjut lah sampai nanti. Baik, untuk sesi berikutnya, tanya jawab dulu apa langsung ini Pak Endi, evaluasi yang kemarin, Mas Alip. Oke, monggo. Saya serahkan ke Mas Alip sesi pertama. Ya, Ya, monggo Mas Alip. terima kasih Pak Andri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dari Kediri ya ini. Oke, Alhamdulillah ini pertemuan kita yang kedua. Yang kemarin kita sama-sama udah ketemu ya di hari Kamis eh, dengan sesi yang di situ ada kita mulai belajar mengenal bagaimana konsep dasar pembelajaran coding dan kemudian kita sudah mulai berlatih dengan platform untuk memahami logika berpikir bagaimana coding itu sebenarnya dengan platform yang namanya Blockly ya Bapak Ibu. Jadi mungkin sebelum kita lanjut lebih dalam tentang apa atau bagaimana kita menerapkan pembelajaran coding, Eh, kita sesi ringan dulu ya Bapak Ibu. Sebelum di setengah dua kita lebih
mulai menyelam lebih jauh lagi tentang bagaimana kita melaksanakan atau menerapkan coding di kelas seperti itu. Baik, mungkin terkait hal ini kita ingin review dulu ya dengan Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir di Zoom meeting siang hari ini terkait apa yang sudah kita lakukan di hari Kamis kemarin, dan kemudian setelah hari Kamis panjenengan semua sudah melanjutkan berlatih ya di rumah sampai hari ini, melanjutkan lagi proyeknya sendiri, menyelesaikan tantangan yang ada di platform Blockly. Nah, di situ apa yang jenengan alami, apa yang jenengan rasakan itu seperti apa gitu gitu. Mungkin ada yang ingin merespon setelah di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sempat mencoba menyelesaikan tantangan yang ada di Blockly, itu perasaannya gimana ini? Di grup juga sudah ada yang mulai mengirim gitu ya, kemarin sudah sampai di tantangan ke sekian gitu. Nah, ini tuh cukup menarik ya, ada yang pandanya bingung jalan pulang. Nah, ini juga sudah menarik, dan kemarin juga Pak Hendik juga memberikan teaser jawaban ya, tapi mohon maaf memang tidak semuanya, biar di situ masih muncul tantangannya ya, karena sebenarnya ini memang sebuah tools yang cukup menarik seperti itu. Mungkin ada yang ingin merespon Ya, monggo dari Bapak Ibu yang mau merespon untuk evaluasi Pak yang kemarin. Legirin, mungkin dari SDN Bendo 2 Pare. Ya, monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak. Setelah mengikuti webinar kemarin, kemudian di rumah saya mencoba-coba Blockly-nya, itu sudah sampai ke ini, labirin sudah sampai ke 5, 6 itu sudah selesai, 7, kemudian selesai. Dan pada saat belum ada apa ya, solusi dari yang dikirim di WA itu nggak bisa tuh yang 8 tuh, mau sampai agak pusing-pusing dikit Agak karena lama pusing-pusing. sekali itu menyelesaikan tuh. Kemudian baru ada solusi di situ, saya coba baru berhasil. Kemudian mencoba lagi 9 sampai 10 sudah berhasil. Wah, Iya, sampai 10 udah iya, berhasil ya. iya. Yang 10 nggak ada kunci jawabannya kan Pak ya? Iya, tapi itu juga pusing lagi. Kemudian Itu pusing karena lagi. apa ya, terbuka ya cari-cari browsing. Siap-siap. Dari browsing kemudian bisa menemukan, bisa terselesaikan. Tapi gitu Pak. Kemudian juga untuk tantangan burung juga dicoba, ini juga ada, dan Kalau juga cukup mengasihkan. Tapi sampai di ketika nomor berapa Pak yang ya belum? sudah ketika level 5, 6 itu bisa sendiri Pak tanpa melihat itu. Dan mulai 7 ke atas 8, 9 itu sudah mulai lihat itu jawaban. Jawaban. Kemudian yang 9, 10 juga bisa, tapi ya cari-cari jawabannya bingung juga itu kalau gitu. Iya, iya, iya. Ya. Oke, oke. Kemudian kura-kura juga sudah saya coba, ini juga saya sama selesai. Sudah sampai di Kemudian nomor bisa sampai nomor 8 ini tadi ya sudah. 8 ya. Wah, Ya, mantap untuk ini. kemudian tadi siang itu ada kelas yang kosong nih, kelas 5, kelas 6A itu. Saya isi Pak, saya kan kepala sekolahnya. Untuk Oke. ngajak anak-anak kan bermain Blockly game ini. Ternyata anak-anak ada juga, background ya. ya, ternyata anak-anak juga cepat bisa Pak. Bisa paling tidak nomor 2, nomor 3 labirin itu sudah bisa sendiri. Sudah Gitu. bisa ya. Betul, Wah. karena di SD saya dapat 17 Chromebook sehingga anak-anak itu nyoba sendiri-sendiri itu bisa. Oh, tadi dicoba di kelas 6 ya Pak ya? Ya 6A, ya 6 Pak, 6A tadi ya. Itu juga Iya. lumayan, ternyata anak-anak juga diberi instruksi itu paling tidak sudah bisa menyelesaikan nomor 3 tadi dalam waktu sekitar 1 jam, ya beri waktu 1 jam. Tapi Mantap ya, Pak, langsung coba di kelas Pak. Ya, ya, Mantap iya Pak Legirin. betul. Karena itu memang Pak, langsung ya, Ya, pengen tahu juga, mungkin siapa tahu sudah ada yang ya, mencoba di kelas. itu pengalaman saya Pak. Terima kasih. Responnya dari anak-anak saat mencoba itu ada yang pusing gitu atau Iya, gimana Pak? cara keseluruhan anak-anak pada saat mencoba itu senang Pak, tertarik, tertantang. Apalagi ketika apa ya,
tidak bisa menemukan jawaban itu karena kan dia mencoba terus kemudian Penasaran. ya Penasaran gitu. penasaran. Kemudian sampai mentok di situ dan saya hentikan untuk pertemuan berikutnya kita selesaikan begitu dulu. Wah, Jadi mantap, anak-anak mantap. penasaran begitu Pak. Oke, Nah, ada hebat, Pak. juga yang tapi juga ada satu dua itu yang memang kurang ya sulit itu bagaimana caranya menata ini bisa jalan itu begitu juga. Tapi akhirnya dibantu karena memang kesulitan diberi solusi saya tayangkan di proyektor kemudian Oke. coba itu bisa lah gitu Pak. Oh iya, Tapi iya, iya. ya pertama kali itu memang saya suruh nyoba sendiri ternyata bisa anak-anak itu 1 sampai 2 levelnya di labirin itu Pak. Ya, betul, betul. Ya, Iya, itu Pak. alhamdulillah sudah ada respon yang positif ya ini Pak Iya, Hebat Legirin ini ya. Mas Alip, Pak Edi, Pak Lagi ini langsung coba di kelas, Pak. iya, Langsung coba di kelas iya, ya. Catat ini. Untuk di ngapunten di sekolahnya Pak Legirin, iya. untuk mapel yang berkaitan dengan komputer TIK ada Pak ya, mapel TIK. Mapel tentang TIK itu hanya sebagai ekstra, Pak. Hanya ekstra. Oh, Itu ekstra. masih hanya kelas 6 sama 5 ya. Itu yang 6 dan 5. ya Satu itu hanya minggu ya berapa itu kali masih Pak? yang bisa guru kelasnya kelas 6 itu Oh, gitu. ya itu hanya masih belum begitu terprogram misalnya 1 minggu paling sekali. Kadang ya tidak begitu, Pak. Sebenarnya Oh, iya, iya. ya sebenarnya sudah ada laboratorium TIK-nya tapi ya memang apa ini ya potensi gurunya masih perlu. Ini juga ikut nih guru saya yang kelas 6 sama kelas Oh, 5. iya, iya, iya. Alhamdulillah. Iya. Gitu, Pak. Iya, terima kasih Pak Legirin. Jadi, Iya, alhamdulillah memang ada langkah ya Pak ya, langsung dicoba iya, dan dites ya ke anak-anak ya. iya, Ini responnya seperti apa dan kemudian sehingga nanti masukan juga dari untuk kami gitu, iya. apakah penggunaan Blockly ini mungkin ada strategi-strategi lain yang bisa diterapkan. Nanti jika sudah ada respon dari anak-anak itu kan kita bisa analisis gitu, Iya. sehingga nanti kekurangannya apa, kelebihannya apa, sehingga bagaimana cara menerapkannya nanti mungkin bisa sama-sama sharing ya dengan Bapak Ibu guru yang lain seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada respon ya dari Pak Legirin tadi udah sampai di kura-kura level yang tahap 8 ya Pak ya. Nah ini lumayan ini harus mulai mengasah logikanya dan kemudian eh, pelan-pelan ya Pak ya. Sehingga nanti tahapan-tahapan dasar konsep dasar codingnya yang 6 konsep dasar itu bisa dipahami ya, mulai dari algoritma, sequence atau urutan, looping, dekomposisi, pemecahan, dan kemudian ada branching, dan yang terakhir langkahnya adalah debugging Pak ya, pencarian kesalahan. Jadi kalau ada langkah-langkah yang keliru pasti dicari lagi yang mana yang benar, di run lagi, di reset lagi, dicoba lagi, sehingga itu yang bikin penasaran dan merasa tertantang sehingga bisa harus diselesaikan semua gitu. Sama seperti kalau anak-anak main game gitu, Pak Legirin ya, itu Iya, kan ada yang kalah levelnya nyoba lagi, nyoba lagi. Nah, kenapa kok rasa penasaran itu tidak coba kita alihkan dengan permainan yang namanya Blockly? Karena mengasah pikirannya, mengasah logikanya juga dapat selain kita bisa bermain dengan komputer seperti itu. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu guru yang lain yang kemarin sudah mengikuti di hari Kamis online dan kemudian di hari Jumat, Sabtu, mungkin sudah ada yang nyoba lebih jauh, sudah sampai di tahap mana ini? Monggo, Bu Anissa. Bu Anissa, sudah hadir belum ini Bu Anissa? Bu Anissa Atau Pak Yatim? atau ya Pak Pak Yatim, Yatim? Pak Yatim sudah hadir belum, gitu? Oke, sebentar saya ceknya sudah hadir belum? Kayaknya Pak Yatim kok belum masuk, masih ada kegiatan mungkin. Iya, Bu Anissa belum. Atau Bapak Ibu guru yang lain, monggo. Yang memiliki cerita yang sama seperti Pak Legirin. Ya, Pak Legirin hebat, Mas Alip ini. Langsung Iya, acet, langsung coba di kelas ini. iya betul. Jadi Mm-mm. mungkin biar anak-anak juga tidak terlalu apa ya, terpaksa atau mikirnya terlalu berat gitu. Mungkin juga Ya, bisa dijadikan tantangan di sela-sela pelajaran yang lain ya, gitu ya. dikasih ini dulu, dikasih apa? Wawasan dulu lah.
biar mereka juga betul. menggunakan perangkat itu nanti kan ada manfaatnya kalau untuk pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti Betul itu. Pak Andri. Ya. Kalau mungkin juga di sharing ini nggih Bapak Ibu, karena juga istri saya itu juga instruktur nggih, instruktur untuk pengajar eh, TIK begitu, tapi bukan di sekolah, tapi untuk masyarakat umum begitu nggih. Dan banyak sekali anak-anak ketika pulang sekolah begitu itu mampir ke laboratorium yang ada di kecamatan, di kelurahan ya. Dan salah satu materi yang diajarkan adalah tentang Blockly begitu. Jadi bukan hanya mengenalkan tools Word, Canva, kemudian cara berinternet yang baik, tapi juga diselipi pembelajaran coding. Yang pertama dikenalkan itu memang dari Blockly ya Bapak Ibu. Karena memang berdiskusi ya dengan saya begitu, coba dikenalkan dengan Blockly. Dan di situ rata-rata memang anak-anak yang usianya masih SD kelas 5 kelas 6 itu sangat tertarik sekali dengan untuk menyelesaikan tantangan yang ada di Blockly gitu. Jadi karena di situ tantangannya sudah ada, kita tinggal ditantang untuk menyelesaikan bagaimana menyelesaikan tantangan itu gitu. Jadi caranya istri saya itu sedikit dikasih perangsang gitu ya, trigger yang bisa menyelesaikan level ini, dikasih permen, dikasih coklat seperti itu. Jadi anak-anak juga senang ketika diberi tantangan itu, semuanya nyoba merasa uh, tertantang, masa nggak bisa ya, meskipun ada triggernya gitu, karena memang itu caranya gitu untuk berlatih berpikir logika dan menyelesaikan suatu masalah. Itu di-trigger sama istri saya dengan hadiah kecil, entah permen, entah coklat ciki yang 2000-an itu banyak yang tertarik. Dan ketika ada yang mentok gitu ya, sebentar Kak gitu ya, istirahat dulu, agak pusing gitu, tapi setelah kembali 5 menit lagi, oh mungkin kayak gini, coba lagi serius gitu, akhirnya bisa. Dan itu terlihat bahwa meskipun itu mungkin awalnya agak susah ya, tapi lama-lama itu bikin nagih. Di beberapa anak itu ada yang ketagihan untuk belajar Blockly. Yang ini sudah dia naik ke level yang berikutnya, itu merasa tertantang lagi. Tantangan yang ini sudah selesai, dia ingin menyelesaikan tantangan yang lebih berat lagi gitu. Dan itu sampai juga beberapa guru yang sempat diceritakan sama yang belajar di laboratorium yang ada di kecamatan itu, bercerita ke gurunya bahwa belajar di kecamatan itu gratis gitu ya. Dan salah satunya diajarkan tentang Blockly, dan itu beberapa gurunya juga sempat mampir dan melihat bahwa ini menarik juga ya untuk dikenalkan ke siswa seperti itu. Baik Bapak Ibu, yang lain Monggo, yang lain yang mau yang ingin menyampaikan bercerita, mungkin cerita tentang ada yang kemarin. merasa bahwa ini mungkin kalau di Blockly di sekolah saya agak terlalu berat, caranya apa materinya ini masih terlalu berat gitu. Mungkin anak-anak lebih suka yang apa gitu. Ada yang ingin sharing? Atau mungkin ada yang mau bertanya, kayaknya ada yang baru ikut Iya. hari ini, Mas Alif sebentar. Oh iya, ada yang baru ikut hari ini Monggo, juga nggih. kalau yang hari Kamis kemarin belum ikut, terus kemudian baru ikut hari ini, juga boleh mau tanya dulu ke Mas Alif, atau tanya juga ke saya juga boleh. Monggo Bapak Ibu, kita bebas. Nggih. Kita tanya jawab Baik, dulu. jadi mungkin saya review dulu Ya, ya, monggo Mas Alif. review lagi sebentar. Nggih. Jadi terkait dengan pembelajaran coding yang sudah kita lakukan ya, ini sudah pertemuan kedua. Di pertemuan kemarin, pertemuan pertama kemarin kita mulai mengenalkan konsep coding, pembelajaran coding itu dengan sebuah platform yang namanya Blockly. Blockly.games. Di situ Blockly.games ini sebuah platform yang mencoba mengenalkan coding dengan cara yang lebih menyenangkan, yaitu dengan cara visual ya, dengan menggunakan coding block. Sebuah blok yang di situ kita susun menjadi sebuah urutan perintah atau algoritma secara urut dan runut, sehingga ketika dijalankan urutan perintahnya itu dapat menyelesaikan sebuah masalah ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum, silahkan searching di Google gitu, Blockly ya, Blockly game. Nanti keluar ya di hasil pencarian itu
sebuah platform yang namanya Blockly, BLOCKLY ya, Blockly. Nah, itu sebuah tools yang juga banyak yang menggunakan konsep dasar untuk mengenalkan pembelajaran coding, terutama untuk anak-anak ya, Bapak Ibu, seperti itu. Di situ sangat mudah, gratis, tidak perlu registrasi, bisa digunakan secara offline juga, dan tidak perlu membutuhkan spek yang tertentu gitu ya. Semuanya insya Allah bisa pakai, karena di situ online pakai web browser, Google Chrome, Mozilla itu bisa gratis dan mudah untuk dipraktekkan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan lagi atau kita Oh iya Mas Alif, cukupkan? kita juga Nggih. mau menyapa dari Bapak Ibu yang gabung dari ini ya. Ini ada dari Bu Rifka ini. Siang Bu Rifka dari Guru Penggerak ini Pak Hendi, Mas Alif. Bu Rifka ini artisnya Guru Penggerak Jatim ini Bu, Pak Hendi, Oh iya, Mas Alif. Bu Ya, Rifka. Bu Rifka dari SMKN 1 Ngasem. Nah, saya juga pengen apa namanya, biar sama-sama lah kita juga belajar. Cuma ini tadi beliaunya memang masih ada kegiatan yang lainnya sambil ini, sambil menyimak juga di tempat kita. Oh iya, Nah, baik. oke. Alhamdulillah. Jadi itu. Terus ini saya juga lihat dari Jogja tadi yang rekannya Pak Eko juga ada SMKN 1 Sanden. Nah, masuk juga ini. Ya, nggih. Nah, memang ya tujuan kita memang untuk belajar bersama. Ya, Nggih, siapapun yang mau betul. ikut ya silahkan. Baik, Seperti ya. itu. Jadi mungkin memang kemarin awal mulanya itu sasarannya kita di SD, Pak Andri, nggih. Oke, Tapi siap. ternyata ini di luar ekspektasi gitu. Ada yang SMK ikut, SMP juga ikut. Jadi mungkin memang kalau di jenjang yang lebih tinggi dari SD, mungkin untuk usia anak yang SMP dan SMK ini mungkin sudah bisa melewati beberapa tantangan ya. Oke. Tapi juga monggo bisa dicoba juga, untuk tantangan yang ada di Blockly itu tidak terbatas umur sebenarnya. Ya, betul. Tadi Betul Mas Pak Ali. Legirin nggih juga perlu waktu untuk mencoba-coba menyelesaikan tantangannya di situ, sehingga ya menurut saya sih relevan ya untuk semua usia begitu. Ya, Tapi untuk diajarkan ke jenjang SD itu setidaknya lebih mudah dipahami ya untuk jenjang SD untuk pembelajaran coding. Apalagi SD itu mudah memahami, apalagi nanti yang jenjang lebih tingginya. berikutnya. Cuman mungkin yang agak berat di level-level tertentu, agak menjelang level ke 10, 9, 10 itu mungkin penyelesaian tantangannya ini yang memang perlu waktu gitu ya. Perlu dicoba berulang kali sehingga bisa menyelesaikan tantangan yang disajikan seperti itu Pak Andri. Ya, betul Mas Ali. Kemarin saya lihat di ini di sosial media pun juga ternyata di Jakarta, Bandung, Surabaya itu sekarang yang lagi ngetren itu dua. Jadi yang pertama itu tentang coding. Itu dengan target adalah anak-anak di usia 5 sampai dengan 17 tahun. Itu tentu dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jadi tapi kebanyakan yang saya tahu di sosial media itu memang menggunakan visual seperti Blockly. Jadi ternyata anak-anak itu kalau berbasiskan teks menuju ke visual atau apa namanya ke objek itu memang kesulitan. Tapi kalau mereka membuat script coding itu berdasarkan visual seperti yang kemarin ya, ada tantangan burung, tantangan panda, kemudian dan sebagainya, itu ternyata anak-anak lebih mudah. Seperti tadi contohnya Ya, ya ya kembali betul lagi, Pak. saya juga salut ke Pak Legirin sudah dicoba langsung ke kelasnya karena beliau penasaran gitu, apakah benar atau ini bisa nggak ini diterapkan? Nah, akhirnya diterapkan ke kelasnya beliaunya, bisa. Ternyata ada juga anak-anak yang apa namanya seperti itu bisa mengerjakan. Nah, itu kan juga apa ya bagi bagi Pak Legiri sendiri juga mungkin dari Bapak Ibu guru yang lainnya, berarti ini bisa nih kita coba. Karena juga kita tahu kalau pembelajaran yang coding ini juga melatih anak-anak berpikir ini ya, Pak Edi Mas Alif apa terstruktur, kemudian Betul, memecah betul. masalah, kemudian kalau bertemu kendala itu ada apa namanya looping ya. Jadi looping itu kembali lagi ke akar masalah, kemudian bagaimana cara memecahnya dan sampai berakhir lah sampai end atau solusi. Dan nanti jadi Ya, anak-anak kan apa ya istilahnya tidak terbiasa untuk lari dari masalah. Wah, gue angel ini ya, nggak usah dikerjakan. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran coding itu juga mengajari mereka ya seperti itu untuk memecahkan masalah. Banyak juga manfaatnya. Itu saya lihat seperti itu. Kalau iya. yang satunya yang robotik itu memang beda. Kalau robotik kan memang ya sudah langsung apa bisa praktek. Tapi kalau yang coding ini kan butuh
apa ya keterampilan. Kemudian tadi kalau ada kesulitan bagaimana cara memecahkannya dan sebagainya. Betul, mengasah logikanya Pak untuk Betul, menyelesaikan ya masalah. Mas Betul. Alif, logikanya jalan. Jadi kan nggak hanya apa, Logikanya nggak hanya perasaannya aja. Secara logika dipaksa mereka, mikir sebenarnya. nah betul Mikirnya tapi sekali. mikir yang bermanfaat gitu ya. Ya, jadi Mengasah. dengan adanya internet itu kan mereka yang awalnya mungkin anak-anak itu hanya scrolling TikTok, kemudian membuat apa hal yang Betul, tidak produktif. Nah, dengan seperti ini harapannya dari kita semua betul, ya mereka nanti produktif menciptakan sesuatu lah. Kita kan juga nggak tahu, gitu. Siapa tahu nanti di antara salah satu dari siswa-siswi Bapak Ibu semuanya ini tiba-tiba bisa membuat game seperti ini. Angry Bird itu kan juga dia juga bukan bukan anak dewasa yang membuat, karena anak kecil itu SD betul. itu. Nah, itu Iya, kan juga akhirnya jadi miliuner itu karena membuat game Angry Bird itu sampai berapa apa namanya berapa level itu dia membuatnya. Tuh seperti itu sih. Monggo Bapak Ibu yang mau apa namanya mau memberikan catatan ataupun apa ya istilahnya yang sudah mengerjakan tantangannya itu sampai di mana? Silahkan. Ini mumpung masih sesi bebas kita. Oke, sampai kita batasi sampai 13.40 ya, Pak Andri Ya, ya. setelah itu kita mulai Karena untuk sesi memang yang praktek kita hari ini. lanjut. Ya, Oh ya, betul. Karena itu nanti lebih tadi menantang. seperti saya sampaikan di grup WA, untuk komputer yang dipergunakan ataupun tablet ataupun pakai PC itu tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi, yang penting bisa terhubung ke internet seperti itu. Betul. Yang sesi ini nanti juga dengan menggunakan platform Scratch juga nggak perlu spek yang terlalu tinggi, nggih. Bisa online juga, bisa desktop juga. Ya, Namun untuk betul. desktop itu memang ada syaratnya Pak. Untuk yang Scratch desktop itu minimal Windows 10. Oh gitu. Operating sistemnya minimal Windows 10. Kalau download yang versi terbaru, ada Oh ini Scratch yang versi 2.0 itu Bu masih Anissa sudah hadir, bisa, itu masih Mas bisa. Alif. Bu Anissa, Mas Alif. Oh ya, nggih, Bu Anissa, Ini Bu selamat Anissa ini. datang. Monggo Bu Anissa, Maaf Ya, Pak, sampaikan. telat. Baru ingat Ah, kalau enggak nggih. jam apa-apa. 1. Ya, ya, Waalaikumsalam. Monggo Bu Anissa. Ini masih sesi, Bu, sesi brainstorming gitu ya, apa yang sudah dialami kemarin. Kemarin kan kita udah mulai di hari Kamis ya, tentang Blockly gitu ya. Dari hari Kamis sampai hari Senin saat ini itu pengalamannya gimana setelah menggunakan Blockly? Kalau menurut Bu Anissa gimana? Sudah sampai level mana ini mengerjakan tantangannya? Kalau menurut saya seru banget Pak belajar coding itu. Kemarin saya kan hanya mencoba-coba eh, sampai level burung itu loh Pak, saya berhenti karena di pas gerigi itu saya nggak tahu caranya digimanain. Oh ya, Ya, terus setelah itu saya belum mencoba lagi. Tapi seru sih, seru-seru. ya di level 5 ya, burung level 5 yang sudah ada opsi geriginya, ada jika atau jika lainnya dan lainnya itu ya. Nanti sambil dicoba-coba lagi gitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Eko Prasetyo. Untuk Windows under 30 gimana? Under Untuk 10 Mas. nanti Yang ya, Windows 10 dari Pak Eko ini. ya, Jadi Bantul. kalau yang untuk Blockly itu masih bisa Pak. Nah, karena kita pakai browser ya Bapak Ibu. Dan Scratch itu juga bisa sebenarnya. Asalkan yang versi online. Versi online dengan menggunakan Google Chrome atau Mozilla atau peramban yang lain atau browser yang lain. Tapi kalau Scratch-nya diunduh versi offline yang versi desktop dan downloadnya itu yang versi terbaru, nah itu ada minimal ya, karena sekarang yang sudah didukung update-nya itu minimal memang Windows 10. Kalau Windows 10, Windows 7 itu sudah tidak didukung keamanannya seperti itu. Tapi ada download yang versi Scratch 2 titik sekian itu masih bisa untuk di Windows 7. Berarti masih bisa Kurang ya Mas lebih Alif ya. sama, Yang tinggal penting menyesuaikan ada aja browsernya bisa berarti ya. versinya. Jelas. Karena kita nanti coba pakai online, insya Allah masih bisa semua. Yang masih di bawah Windows 10 itu masih bisa. Baik,
Bapak Ibu tadi Bu Anissa juga sudah ya, udah menyampaikan masih tersendat di burung level 5 ya, belum nyoba lagi. Iya, iya betul. Masih nggak Iya, apa-apa. nggak Itu kan apa-apa. yang penting ada semangat untuk belajar, Bu Anissa. Kemudian bisa menyelesaikan nanti kalau selesai semua nanti ada hadiahnya dari Pak Andri atau Pak Hendi. Pak Hendi Mas Alip kayaknya ini ada Tambah voucher semangat umroh Pak ini kalau kayaknya. dapat hadiah. Ada Bu, hadiahnya voucher umroh. Voucher umroh Terus 2 juta ya Pak? Iya. Tapi bayar umrohnya 50 juta. Jadi ya sate kelatak. Ayo. Boleh, boleh, Yuk, bantul ini. Eh, ini Pak Andri sudah jam 13.41 monggo. Kalau nggih. mau di Nanti breakout, jadi 2 ruangan silakan. materi scratch-nya nanti takut nggak selesai gitu. Ya, siap. Siap, Pak Hendi. Eh, nggih, kalau gitu saya serahkan ke Pak Hendi untuk teknisnya. Oke, untuk breakoutnya. Oke, Mas Salib, Pak Andri ya. Jadi kita sudah saling menyapa tadi mulai jam 1 sampai 13.41. Nah, ini mungkin 5 menit ke depan sampai 13.45 kita sama seperti hari Kamis kemarin ya. Kita coba isinya sama aja ya. Jadi bagi yang galau mau pilih yang di room utama atau breakout ya senyambungnya aja. Nah, materinya sama, cuman yang isi beda. Kenapa kok di breakoutkan supaya nanti bisa lebih inklusif ya, lebih fokus juga. Jadi kalau ada yang bertanya lebih banyak ruang untuk berdiskusi. Nah, untuk aturannya kita samakan aja ya dengan yang hari Kamis. Jadi berikut sudah dibuka namanya ruang alif. Nah, sesuai namanya nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu adalah Mas Alif, Mbak Bibi. Nah, untuk pembagiannya ini usulan dari kami. Jadi yang namanya diawali huruf A sampai L, A sampai L tetap di sini, tetap di ruang utama. Yang namanya mulai M sampai Z bisa join atau nanti Mas Ali bisa invite untuk join ke breakout room. Nah, di Ya, breakout room Mas Ali bisa menjaga gawang dulu. Nah, nanti di breakout room selama sampai setengah 3 ya, berarti 45 menit mungkin kita akan coba praktek bareng-bareng membuat game. Gamenya yang levelnya paling sederhana, jadi tidak usah khawatir, insya Allah nanti bisa dikerjakan Bapak Ibu. Nah, untuk itu mungkin nanti bisa menyiapkan ya laptopnya atau komputernya supaya kita bisa praktek bareng. Syukur-syukur nanti ada yang mau mendampingi untuk praktek. Nah, jadi yang ada di ruangan yang mendampingi entah itu saya atau Mas Ali bisa mengarahkan saja. Nah, nanti kalau ada peserta yang pengen praktek sendiri bisa share screen lalu kita bisa arahkan tugasnya apa lalu kalau ada kesulitan akan langsung kami dampingi. Begitu nggih. Baik Bapak Ibu, berikutnya sudah dibuka, silahkan di gabung bagi yang hurufnya depannya L sampai Z bisa ke breakout room dengan nama ruang alif ya. Kita tunggu, ini sudah beberapa join 19. Oke. Berarti ini yang di room utama sudah siap ya. Ada siapa saja ini? Ada yang mau menyumbangkan suara yang bersama saya di sini? Yang mau bernyanyi dulu. Nah, yang mau langsung membersamai praktek gitu ya. Ya, Nah, jadi ini akan saya share screen. Kita hari ini mau ngerjakan apa sih? Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau ngajarkan di kelas, mapel apapun itu kan biasanya membuat RPP, bener ya, Pak Andri ya, Bu Anissa dan teman-teman ya. Nah, kan ada rencana pembelajaran atau rancangan pembelajaran. oke, betul. Di hari ini kita mau ngajarkan apa, step by stepnya, langkah-langkahnya apa itu kan umumnya kan seperti itu. Nah, kita coba nih. Saya akan tampilkan kira-kira hari ini kita membuat game apa gitu. Sebentar. Citra anu alah lali aku
share screen saya apakah sudah muncul di tampilan Bapak Ibu? Sampun, Pak. Sampun ya? Sudah. Nah, alhamdulillah. Judulnya adalah Catching Game, bener ya? Jadi Mohon ini izin kalau bisa filenya Pak nggih, di-share nggih Pak nggih. siap Karena untuk saya pertemuan pertama mohon maaf karena tidak dapat link. oh siap. Jadinya Kalau Pak Eko ini jalur khusus ya, nanti Jalur khusus ya. bisa langsung Siap. dikirimkan materi lengkapnya oleh Mas request Mas Andri ya. Andri nggih. Siap, siap. Nggih. Jadi diikuti dulu ya Pak Eko. Oke. Jadi insya Allah hari ini selama 45 menit mudah-mudahan selesai gitu ya. Kita akan membuat game yang namanya catching game, adalah game menangkap. Nah, di sini tujuannya pemain mengontrol sebuah karakter untuk menangkap objek yang jatuh dari atas layar. Ini objek digital ya, bukan objek asli. Setiap kali objek tertangkap, pemain mendapatkan poin. Jika gagal menangkap, objek akan hilang. Nah, ini poin akan berkurang. Ini gambaran gamenya. Kenapa kok kita buatkan seperti ini, nggak langsung praktek aja? Nah, ini karena kita latihan, nantinya output dari kegiatan ini kan ujung-ujungnya bukan untuk membuat gurunya pinter, bukan. Buat apa gurunya pinter, tapi kalau muridnya nggak bisa. Nah, tujuan akhir dari rangkaian kegiatan atau roadmap coding ini adalah supaya muridnya yang pinter. Tujuan utamanya kan itu ya. Jadi kalau muridnya pinter, otomatis gurunya juga akan lebih pinter otomatis ya. Jadi ini harapannya nanti kalau di kelas kita latihan nih. Misalnya panjenengan punya tantangan untuk muridnya. Kalau di Blockly kemarin kan tantangannya sudah dibuatkan oleh Blockly-nya. Nah, bisa saja kan misalnya ada jam kosong atau membuat ekstrakurikuler coding, panjenengan yang buat tantangannya. Nah, caranya dibuatkan panduannya seperti ini. Ada beberapa tahapan yang nanti akan kita lakukan ya. Tentunya kenalan dulu dengan Scratch, tampilannya gimana, aksesnya di mana itu sebelum ini. Tapi kalau sudah nanti akan ada ini apa yang dibutuhkan, lalu step by stepnya membuat karakter apa dulu, melakukan apa dulu, nanti akan kita lakukan step by step. Insya Allah stepnya cuma 4 ya. Nah, jadi kalau masing-masing step 5 sampai 10 menit, insya Allah di setengah 3 sudah komplit gamenya. Nah, ini gambaran umumnya. Untuk filenya nanti akan kita bagikan di grup ya. Nah, jadi ini untuk panduan gamenya, dan judul gamenya adalah catching game atau game menangkap objek. Kita lanjutkan untuk membuka secretnya ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin baru mendengar secret atau belum pernah mencoba, yang belum tahu caranya atau alamatnya, ditulis saja di browser ya, secret gitu. Telusuri di Google secret. Di bahasa Indonesianya kan mencakar ya. Jadi ini karena itu ikannya kucing sukanya nyakar ya. Oke, kalau di searching secret akan muncul di paling atas secret MIT. MIT kan kampus teknologi di luar negeri ya, kampus yang terkenal. Ini memang produknya MIT dan ini open source alias terbuka untuk umum, tidak berbiaya sama sekali. Jadi memang digunakan hasil dari penelitian MIT untuk belajar coding atau untuk mengenalkan algoritma coding ilmu komputer lewat secret ini ya. Jadi ini nanti diklik, alamatnya saya kopikan di kolom chat. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kalau mau tinggal ngeklik, namanya ini scratch.mit.edu. Jadi ini di dalamnya website MIT Edu itu education, MIT nama universitasnya, Scratch ini produknya. Salah satu produk MIT ini adalah Scratch. Sampai sini mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mencoba berdual layar gitu ya. Ada yang layarnya buka Zoom, ada yang buka browser. Apakah ada yang mencoba? Iya Pak, saya sudah mencoba 2. Bu Anissa sudah, yang lainnya? Pak Eko gimana Pak Eko? Sudah? Satu lagi? Ada yang sudah lagi?
Sudah? Siapa ini yang sudah ini? Nggak kelihatan namanya. Sudah. Atau mungkin ketik aja di kolom chat. Nah, oh Ahmad Basofi, ini Ya, mau monggo, Pak. menyampaikan atau gimana? Silakan Pak Ahmad Basofi. Silakan Pak Ahmad Basofi. Ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Saya mencoba di layar, Pak. Coba. Sudah berhasil membuka screen-nya, Pak? Sudah. Nggih? Mau langsung praktek? Coba, Pak, bisa. Nggih. Yang praktek Pak Basofi atau bagaimana? Panjenengan mawon. Loh, nggak apa-apa, kita nanti pandu. Atau nanti ini kita kenalan dulu, habis itu yang mau volunteer ya, mau volunteer nanti akan kita dampingi untuk membuat proyeknya. Jadi biar lebih mengena gitu ya, diingatan. Baik, ini tampilan awal scratch-nya, jadi nggak usah bingung, menunya kok banyak banget, dan ini ada contoh-contoh game ya. Jadi nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut setelah kegiatan ini. Sebenarnya dari sini saja Bapak Ibu bisa langsung membuat gamenya, wis nggak usah apa ribet-ribet. Di pojok kanan, di pojok kiri atas ini ada grid ya, ada explore ideas about. Nah ini kan keterangan explore itu nyari contoh game yang sudah jadi, ide-idenya ini terkait scratch-nya. Bapak Ibu sebenarnya kalau ngeklik grid ini, diklik saja itu langsung sudah bisa praktek gitu ya. Jadi sebenarnya di Scratch ini kalau registrasi itu sifatnya sunah ya. Jadi kalau dilakukan baik, Bapak Ibu punya akun, kalau enggak pun pengen nyoba-nyoba dulu, enggak mau daftar, bebas gitu ya. Jadi saya tadi klik create atau buat bagi yang bahasa Indonesianya, nanti sudah langsung seperti ini. Nah, tampilan ini adalah panduan awal. Jadi kalau Bapak Ibu memang belum membuat akun atau baru pertama kali membuka Scratch, akan ada panduannya. Nah, bagi yang mau melihat nanti bisa dilihat sendiri ya. Jadi ini sekilas di Scratch itu bisa ngapain aja sih? Ada panduan singkatnya. Tapi ini kita close, nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Gambar pertama yang muncul di layar sebelah kanan itu gambar kucing, karena ikon Scratch tadi saya sampaikan, Scratch itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah seperti cakaran gitu ya, dan hewan yang ada cakarnya ya kucing ini ya. Ini untuk tampilan play-nya bermain, tampilannya ada di sebelah kanan. Jadi apapun gamenya nanti munculnya tampilannya di sebelah kanan layar ini. Kalau di tengah-tengah yang masih kosong ini adalah letak untuk memasukkan kodenya atau perintahnya. Jadi seperti di Blockly kemarin ya, ada halaman kosong atau tempat kosong, ini berarti untuk memasukkan kodenya. Di sebelah kiri, nah yang ada ikon-ikonnya banyak, saya besarkan sedikit. Nah, di sebelah kiri atas menu ya, setting ini bisa merubah bahasa atau kontrasnya. Nah, di sini ada setting untuk merubah bahasa, language, dan juga color mode. Nah, color mode ini untuk tampilannya. Kalau bahasa Indonesia bisa dirubah di bagian language ya. Kalau sebenarnya ada file, ini untuk nyimpan dan membuka filenya. Jadi apa yang Bapak Ibu kerjakan di halaman Scratch, ini kan mengerjakannya online lewat browser. Bisa disimpan ke komputer, bisa di save to your computer. Nah, nanti bisa diisi nama filenya. Cuman jadi satu file saja dan ukurannya sangat kecil. Jadi bagi yang pengen nyimpen
dilanjut lagi bisa di save to your computer atau file dari komputer ini buka lagi bisa lewat load from your computer ini kalau mau nyimpen. Nah, di sebelahnya ada edit, ada tutorial, ada debug, ini petunjuknya. Supaya nggak bingung, kita lihat menunya dulu. Ini ada apa ya? Tab kode, custom, dan sound atau suara. Jadi ada 3 pilihan yang bisa kita pergunakan dalam merancang kode script. Yang pertama bagian kode ini adalah kumpulan perintah-perintah berupa blok atau berupa bolak-balik kode ya. Jadi misalnya yang paling atas ada motion atau gerakan kalau di bahasa Indonesia kan ya. Ada move 10 steps atau 10 langkah. Ini berarti karakternya nanti bergerak 10 langkah seperti itu. Ada juga perintah-perintah lainnya, banyak sekali perintahnya. Nanti akan kita coba menggunakan perintah ini lewat sederhana. Yang kedua ada tab untuk kostum. Kostum ini untuk kostum atau gambar dari karakternya. Nah, kita menyebut ini adalah karakter atau sprite. Nah, jadi kalau di Scratch bahasa dari karakter itu bisa disebut juga sprite, S-P-R-I-T-E, sprite ya. Jadi satu karakter bisa saja kostumnya atau tampilannya ada dua. Nah, ini tampilan pertama, ini tampilan kedua. Dan ini kenapa bisa lebih dari satu tampilan? Kalau mau membuat animasi bergerak-gerak ini bisa ditampilkan perempuan. Jadi nanti seolah-olah apa karakternya bergerak seperti film kartun gitu. Padahal karakternya satu tapi tampilannya ini kita tambahkan banyak. Ini contohkan cuma dua tampilan. Bisa saja di bawahnya ada kostum ketiga. Misalnya kita mau buat kucing nah, misalnya bagian itu saya apakah kakinya diikan itu bisa dikreatifkan. Ini contohnya ya. Jadi nanti kostum ketiga misalnya kucingnya duduk, kostum keempat bisa dikreasikan sesuai imajinasi Bapak Ibu. Yang ketiga adalah sound, ini adalah suara. Jadi satu karakter itu bisa dibekali satu suara atau lebih atau kalau nggak mau dikasih suara juga bisa. Misalnya ini namanya karakter kucing, kalau kita pilih karakter kucing akan ada suara bawaan meow. Suaranya kayak gimana? Dicoba aja di klik play. Nah, ini bisa kita masukkan ke kode. Misalnya kucingnya nanti nabrak apa atau kucingnya dikasih makan ikan disuruh bilang meow, nah itu bisa diatur seperti itu. Jadi ada secara visual kita ubah kostumnya atau secara apa listening gitu ya, secara suara auditori kita bisa tambahkan suara sendiri atau menggunakan suara yang sudah bawaan. Jadi di bawahnya kalau mau merekam suara ya bisa ada record. Nah, jadi ini suara kita bisa langsung dimasukkan ke apa karakter kucing. Ini untuk penjelasannya dan kita akan lebih banyak nanti berkutat di bagian kode karena kode ini pasti wajib ada. Kalau kostum dan sound ini pilihan ya. Jadi kalau kostumnya mau berbeda ya kita sesuaikan kostumnya. Kalau mau ditambahkan suara ya kita lihat di bagian suaranya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa karena yang terutama yang wajib adalah di bagian kode ini. Kita harus paham perintah apa yang mau diberikan. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ini masih penjelasan bagian-bagian layarnya ya, Anda bingung. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kita step by step dulu ya. Ini langkahnya dari mana gitu.
Silakan bisa open mic. Apakah bisa dipahami dulu? Nah, jadi takutnya terlalu panjang nanti malah ketinggalan ini. Bu Anissa aman ya? Aman, Pak. Aman. Saya tes dulu. Bu Eka, Buka Wijayanti, ada suaranya enggak ini? Pak Eko, aman. Oke, bisa dipahami. Satu lagi, biar ganjil. Ada lagi mau menyampaikan, ada kesulitan atau enggak? Silakan. Atau yang lain masih belum mencoba ini? Ada Bu Runa, ada dari SDNU Pare. Baik, mungkin masih mencoba-coba dulu ya. Oke, untuk langkah pertama, nah ini kita kenalan dengan step by stepnya. Tadi step pertamanya adalah membuka Scratch. Alamatnya sudah ada, langsung aja di create ya. Sedangkan kalau mau registrasi atau kalau mau membuat user, itu bisa di bagian atas, kanan atas ya, ada join Scratch. Ini nanti akan diarahkan ke halaman registrasi. Nanti diminta membuat username seperti kita mendaftar email itu ya. Username, password, tanggal lahir. Nanti akan dikirimkan email konfirmasinya. Jadi nanti diminta mengirimkan email, kita klik konfirmasi, user sudah terbuat. Tapi kalau enggak buat user pun, enggak join pun bisa langsung membuat gamenya di sini. Oke, kita lanjut ke persyaratan pertama. Tadi adalah membuat tangkap ya. Berarti di sini supaya halamannya tidak kosong kan butuh yang namanya atau ya tampilan yang merubahnya di mana? Di pojok kanan bawah. Nah, di bawahnya kucing. Kalau kita lihat pojok kanan bawah ada Pak Endi kayaknya putus-putus suaranya Pak Endi. suaranya putus-putus. Masih putus-putus atau bagaimana, Mas? Sudah jelas Pak Endi. Sudah ya? Oke. Nah, di pojok kanan bawah ada yang namanya stage ya. Stage ini untuk latar belakangnya. Nah, jadi kalau nanti suara saya putus-putus bisa diinterupsi ya. Terima kasih. Di pojok kanan bawah ini stage masih putih semua, sama kayak belakangnya kucing. Kita mau ganti stage-nya supaya lebih berwarna. Caranya gimana? Nah, di pojok kanan paling bawah ada sini sebenarnya kita bisa menggambar sendiri atau secara acak atau mengupload dari komputer, tapi kita mau pilih yang choose backdrop atau pilih backdropnya. Nah, ini adalah backdrop atau latar belakang yang sudah ready. Supaya tepat, kita pilih yang sky. Ini contohnya ya. Nah, kalau saya klik blue sky akan tampil seperti ini. Itu saja ada tampilan visualnya. Langkah pertama memilih stage-nya atau tampilan latar belakangnya, background-nya. Kedua, kita pilih karakternya. Nah, ini menangkap, kita sebenarnya mau menangkap telur yang jatuh dari langit ya. Jadi kalau menangkap telur, kalau pakai karakter kucing ini kayaknya kurang cocok. Kita ganti karakternya. Cara gantinya berarti ada beberapa cara. Ini langsung di replace atau digantikan atau dihapus menambahkan karakter baru. Supaya Anda bingung, sini karakter stop kucing ketika kita klik bawah untuk menembus. Untuk delete the sprite, nah namanya sprite ya, sama dengan karakter sebenarnya karakter, tapi istilah di Scratch adalah sprite. Yes, saya mau menghapus kucingnya. Bisa ya Bapak Ibu,
bebas menghapus atau mengedit karakter. Karena kalau ada error, nanti bisa kita telusuri atau kita buat ulang. Nah, di sini tujuannya sudah berubah, karakternya belum ada. Kita tambahkan sprite-nya. Jadi tadi kalau latar belakang itu stage, kalau untuk karakter ini adalah sprite. Kita memilih sprite atau karakternya. Pilih aja yang ini. Kalau atasnya ada yang membuat sendiri, ada yang nyari, nah, ada yang upload, kita pilih yang choose sprite. Gambar kepala kucing kita klik. Untuk permainan ini kita membutuhkan dua karakter, yaitu karakter telur yang dijatuhkan dari atas dan juga karakter mangkok untuk menangkap telurnya. Jadi karena ini kita pakai bahasa Inggris, mangkok bahasa Inggrisnya bowl, ya, bowl. Nah, kita cari aja bowl, ketemu. Kita klik bowl, klik. Nah, akan langsung muncul karakter mangkok di sini di tengah layar. Kita bisa ubah supaya mangkoknya di bawah, kan siap-siap menangkap telur ceritanya ya. Ini posisinya bebas, yang penting bagian dalam layar. Karakter kedua, jadi di satu permainan karakternya bisa ya bisa 1, 2, puluhan, ratusan. Nah, selama nggak bingung bisa menyesuaikan jumlah karakternya. Yang kedua kita butuh karakter telur. Kita pilih lagi choose supply, kita pilih telur, kita tulis aja egg gitu ya. Sudah muncul. Atau kalau mau nyari karakter bisa di kategori di atas ada manusia, pasar, dance, orang joget, musik, sport, fashion, letter. Nah, jadi kita perlu yang ya. Telur kan jenis makanan. Nah, ini banyak jenis makanannya, kita pilih yang telur ini, egg. Nah, sudah muncul. Ini telurnya yang kita ada mangkok, telur dan mangkok. Persiapan kita sudah selesai. Nah, tentu kita ini masukkan kode-kodenya, kode atau perintahnya. Cuman di sini karena kita akan visual ya. Nah, secara visual kayaknya kok ganjil ya. Mangkoknya segitu, telurnya gede. Nah, mangkoknya diperbesar, atau telurnya diperkecil supaya secara visual proporsinya lebih manis gitu ya. Jadi kalau di sini saya coba telurnya yang saya kecilkan. Caranya gimana? Kita klik telur dulu. Nah, kalau di layar klik, kayaknya kok nggak ada perubahan, tapi di bawahnya akan yang publik itu akan apa? Ada menyala ungu gitu ya. Jadi misalnya yang ini kita klik, nah, ini menyala ungu. Tapi kalau kita mau merubah ukuran telurnya, kita klik yang telurnya, nah, kita ubah ukurannya. Di atasnya telur atau di atasnya karakter ini ada beberapa yang ciri-ciri yang bisa kita ubah. Misalnya size ini ukuran ya. Ukurannya adalah 100. Kita ubah supaya lebih proporsional. Kok kita menjadikan misalnya 60. Masih normal ya ukurannya dengan mangkok. Kalau ini normal, nama tetapnya bisa diubah. Kalau mau diganti namanya misalnya telur. Ini ganti mangkok misalnya itu juga masih. Di sini posisi telurnya ini kan telur. Ini ya posisi telurnya tuh bagian atas. Jadi kita lihat ke bagian atas ini dulu. Bagian atas lokasi utamanya bisa bisa ke kanan ke kiri, yang penting sebelah atas. Ini persiapan pertama. Kita pilih latar belakang, kita pilih atau karakternya. Suaranya Ada putus. putus. Kalau sekarang bagaimana? Jelas begini, Pak.
Ini jelas ya? Iya, jelas tidak pakai apa tadi? Tidak Yang pakai headset. iya, betul. Oh, siap. Alhamdulillah ruangannya sepi, jadi teriak-teriak nggak apa-apa ini. Oke, kita lanjut ya. Dua karakter sudah terbentuk. Ini untuk karakter telurnya tadi clue-nya supaya proporsional, ukurannya diubah supaya pas dengan mangkoknya. Lalu step ketiga, kita mau latihan menambahkan kode. Jadi langkah ketiga setelah persiapan tadi, saya mau mangkoknya bergerak dulu. Bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Ke atas ke bawah enggak perlu ya. Karena kita latihannya ini game menangkap, mangkok bisa bergerak ke arah kanan dan ke arah kiri. Oke. Caranya bagaimana? Klik dulu di bagian mangkoknya. Nah, jadi ketika menambahkan perintah, jangan lupa sprite-nya atau karakternya dipilih dulu. Jangan salah klik ya. Jadi karena saya mau menambahkan perintah untuk mangkok, saya klik yang karakter mangkok atau bowl ini ya. Kita klik, kita pindah fokusnya ke bagian kode. Nah, ini secara visual kita sudah selesai. Kita mau tambahkan ke kode. Dan di sini untuk secret kita awalannya bagi yang baru pertama kali kita mulai dengan bendera hijau. Bendera hijau menandakan kalau benderanya diklik permainan atau animasinya dimulai. Jadi kalau sebelum diklik ya diem aja. Karena itu kita pilih when bendera hijau klik. Nah, ketika bendera hijau diklik, bendera hijau yang ini ya, ketika nanti diklik, apa yang terjadi? Nah, jadi ketika bendera hijau diklik, ini mudah-mudahan kemarin sudah ngikut sesi Blockly ya, jadi tidak asing lagi dengan tampilan blog yang seperti ini. Saya pengen setiap detik, setiap mili detik, setiap waktu komputer mengecek apakah saya menekan keyboard arah kanan atau arah kiri. Jadi untuk menggerakkan mangkok saya gunakan tanda panah kanan dan kiri di keyboard. Jadi dari sudut pandang komputer, kita membuat perintah itu harus dari sudut pandang komputer ya. Saya pinginnya komputer selamanya atau setiap saat mengecek apa yang saya tekan. Jadi caranya di sini dicari yang bagian kontrol. Nah, kontrolnya kita cari yang forever atau cek selamanya, selamanya dilakukan. Yang dilakukan apa? Kita cek. Kita kembali di bawahnya ini ada pengkondisian. Nah, jadi kemarin di Blockly kita sudah latihan if apa, if burungnya belum punya cacing, nyari cacing dulu ya. Ini sama ya. Jadi selamanya kita tanyakan ke komputernya. Di if-nya kita klik lalu drag atau seret ya. Kita masukkan ke forever. Kita tanyakan apa? Nah, di sini ada di bagian bawahnya. Nah, di bagian sensing itu berarti menanyakan apa yang disentuh. Ini ada pilihan key press atau tombol keyboard. Key ini tombol keyboard ya. Ini saya tarik dulu ke sini. Jadi perintahnya tidak harus dimasukkan langsung dimasukkan, tapi boleh juga kalau mau nyeting ditaruh di luarnya. Jadi yang mau ditanyakan adalah apakah keyboard, nah di sini ada banyak pilihannya. Keyboard A, B, C, D, E sampai Z, ada angka 1 sampai 9, ada pilihan spasi dan tanda panah, arah panah. Arah panah up, atas, bawah, kanan, kiri. Saya mau pilih yang kanan. Berarti ini menanyakan, ini saya masukkan ke pengkondisian if atau jika. Jika
saya menekan keyboard arah kanan, nah, right arrow kan keyboard arah kanan, maka apa yang terjadi? Saya ingin mangkoknya bergerak ke kanan. Berarti di bagian motion, gerakan. Bergerak 10 langkah. Kita masukkan ke yang terjadi. Jika tombol kanan atau keyboard kanan ditekan, mangkoknya bergerak 10 langkah. Kita coba. Kita jalankan lewat klik bendera hijau. Nah, ketika saya tekan arah kanan, maka mangkoknya akan berubah. Kalau saya tidak tekan apa-apa atau tekan tombol yang lain, tidak akan terjadi apa-apa karena yang dilakukan adalah ke arah kanan saja. Kita pinginnya, nah saya kembalikan ke kanan, ke tengah dulu. Mangkok bergeraknya dua arah, ke kanan dan ke kiri. Berarti tinggal saya tambahkan di sini. Ada pertanyaan lagi di bawahnya. Jika, nah ditanyakan lagi komputernya. Jika di bagian bawahnya, yang ditekan, di press adalah arah ke kiri. Nah, atasnya kan kanan. Di bawahnya left arrow, tanda panah ke kiri, maka bergeraknya mundur. Berarti move-nya lawan dari 10 adalah negatif 10 atau min 10. Kalau kita jalankan, saya klik kanan, saya klik kiri, nah, bisa bergerak ke kanan ke kiri. Jadi ini seperti kita menggerakkan mangkoknya ya. Dan kita tidak tambahkan gerakan ke atas ke bawah karena apa? Nanti terlalu mudah menangkapnya. Kalau telurnya didatangi malah nggak masuk akal ya. Jadi ini logikanya kita menangkap gerakan mangkoknya di bagian bawah saja. Kita mau bergerak ke kanan dan ke kiri. Itu perintah yang pertama. Jadi ini ya, untuk menggerakkan mangkoknya. Gimana? Sudah ada yang mencoba? Sudah ada yang mencoba atau masih melihat saja saya menggunakan? Masih memperhatikan saja Masih dulu. memperhatikan. Gimana ini? Ada yang sudah nyoba? Pak Eko, Bu Anissa, atau siapa ini? Bagaimana? Belum ada lagi yang mencoba? Mas Bri ini siapa ini? Mas Bri atau Mbak Bri? Bu Masih Kanistri? mencoba, Pak. Oh, Bapak. Sudah mencoba, Pak? Belum? Ya, ini sambil praktek, Pak. Nah, mau share screen, Pak? Nanti saya pandu. Atau yang lain? Oke, kalau belum, atau mungkin ada kesulitan. Ini Bu Anissa terkendala sinyal. Sudah sekalian mencoba. Oke. Yang sudah berhasil bisa diketik berhasil. Mungkin bagi yang sudah mencoba biar kita tahu progresnya ya. Sambil kita lanjutkan. Ini kan warna-warnanya itu menarik gitu loh, Bu. Terus ini tak Gimana Bu Nana? iya kan keren. Apa ini? Oh, Bu Ula, Pak. Oh, Bu. Ini Pak. Bu Ula. Gimana? Jenny Pare, ya, Bu Ula, betul. Oh, ketekan tadi mungkin Mas. Oke, kita lanjut ya. Sambil dicoba boleh, tapi alhamdulillah berhasil. Sudah berhasil. SD Islam Al-Huda, SDNU Pare, dan Pak Ahmad Basofi berhasil, alhamdulillah. Pak Ahmad Basofi mau menunjukkan hasilnya Pak ke kita Pak. Mana ini Pak Ahmad Basofi ini? Tes. Halo Pak, Ye, mau share screen? Boleh Pak? saya Zoom-nya pakai tab, kerjanya pakai laptop ya Pak. Oh, oke berarti
ngikuti saya dulu aja Pak ya. Iya, siap. Oke, siap. Nanti kalau sudah berhasil diketik lagi Pak di kolom chat gitu ya, biar kita tahu progresnya teman-teman seperti apa. Oke, langkah kedua kita mau pindah ke bagian telur ya. Telur ini tidak kita kontrol, jadi bergerak secara otomatis. Bedanya tadi untuk yang mangkok itu kan kita gerakkan, ada ke kanan ke kiri. Kalau telur kita pengennya telur dari atas jatuh turun ke bawah secara otomatis. Jadi nggak usah diperintah, otomatis kalau di atas akan turun. Caranya gimana? Sekali lagi, diklik dulu telurnya. Telur sudah menyala. Nah, maka di bagian tengah, di bagian kode, pasti akan kosong ya, karena belum ada kodenya. Sama, kita tambahkan status awal. Jadi, di awal kita tandai dengan ketika bendera hijau diklik. Nah, jadi ini berlakunya bareng-bareng. Ketika bendera hijau ini diklik, yang mangkok itu memeriksa kodenya, yang telur juga memeriksa kodenya, barengan bisa. Ketika bendera hijau diklik, saya pengennya telur akan turun ke bawah secara otomatis. Berarti kita tambahkan di sini diulang secara selamanya, forever diulang terus. Yang diulang apa? Turunnya, telurnya jatuh ke bawah. Nah, berarti ini di bagian motion kita cari yang merubah posisi telurnya, kita turun terus ke bawah. Ini ada ceng Y, ubah Y. Seperti diketahui kemarin ya, yang di Blockly, kalau X itu secara horizontal mendatar, kalau Y itu secara vertikal. Jadi kalau kita ingin telurnya turun, kita ubah Y-nya negatif, berarti turun ke bawah. Ini defaultnya kan 10, berarti kalau kita ceng Y by 10, telurnya malah naik, terbang. Jadi kita isi minus 10. Kita tes. Nah, telurnya akan jatuh. Kalau jatuh, kita pengennya kan telurnya kembali lagi, naik lagi ya. Karena ini kalau jatuh terus selesai ya gamenya buyar. Tapi kalau kita pengennya kalau sudah jatuh, telurnya ke posisi awal lagi. Caranya gimana? Kita tanya komputernya. Nah, ini sambil nanti bisa dieksplorasi apa yang bisa ditanyakan, ada banyak. Contohnya kita pakai if tadi ya. Kita tanya ke komputernya. Yang pertama kan telurnya turun dulu, tapi kayaknya tadi turunnya kecepatan ya. Kita ubah 10 menjadi minus 5 saja, supaya tidak terlalu cepat. Kita naikkan dulu telurnya, kita tes. Nah, ini jatuhnya kan pelan-pelan, jadi menangkapnya mudah nanti. Kita tanyakan, kalau telurnya sudah di posisi bawah, berarti di bawah kan nabrak tanah ini ya. Nah, jatuh ke tanah, berarti itu kita bisa tanyakan, apakah telurnya sudah menyentuh ujung? Nah, if mana tadi? Nah, ini apakah telurnya sudah di bawah? Nah, supaya lebih mudah, ini telurnya setelah jatuh, kita naikkan ke atas, kita posisi awalnya dulu, supaya telurnya bisa naik. Bapak Ibu bisa melihat ketika saya klik telur, ada posisi X dan Y. Posisi X-nya 183, Y-nya 150. Yang ini akan ketika diklik akan turun secara otomatis ya. Y-nya 150, nanti turun menjadi 45, 40,
sesuai ini. Y-nya dikurangi 5 terus menerus. Kita pingin posisi awalnya, jadi misalnya sudah di bagian bawah, akan bisa naik lagi. Nah, sebentar. Kita stop dulu. Yang tombol merah untuk stop. Jadi pengennya di sini, kita set posisinya. Nah, go to posisi awalnya kita sepakati dulu. Posisi awal, X-nya ada di 191 ini pojok. Nah, Y-nya ada 160. 160 itu di paling atas sendiri. Nah, atau 161. Karena tombol 0 saya agak bermasalah. Nah, posisi X ketika kita start, saya pinginnya telurnya bisa berubah. Ada kadang di kiri, kadang di kanan gitu ya. Caranya gimana? Di sini ada yang namanya memberikan pilihan angka random. Jadi X-nya kita randomkan. Nah, kita masukkan pick random atau bilangan acak antara minus 2220 orang yang daerah Kujang kayak karena tidak kena tenang. Bentar. Nah, minus 220 sampai ke 220. Berarti ini 220 ini posisi di paling kiri, minus. Kalau plus 220 posisi paling kanan. Kita coba tes ya. Ini posisinya misalnya di sini kita start. Nah, akan posisinya random ke atas. Kita start lagi, akan berubah posisinya, bisa bermacam-macam posisi X. Yang penting Y-nya tetap 161. Ini kondisi awalnya. Kita pengen telurnya terus jatuh ke bawah. Setelah itu tantangannya tadi, kalau telurnya bisa ditangkap, berarti kan dapat poin. Nah, cara menambahkan poin, ada namanya variabel. Kita buat variabel. Nah, caranya gimana? Diklik ya. Di bagian variabel ada make variabel, kita buat namanya skor. Berlaku untuk semuanya. For all sprite. Nah, ini skornya masih 0. Kita pengen kalau telurnya bisa ditangkap, skornya bisa nambah. Kalau telurnya nggak ketangkep, skornya berkurang. Nah, caranya di bagian telur, ketika telur ini turun, kita tanyakan, telurnya ditangkap mangkok enggak? Nah, berarti di sini ada yang bagian sensing, meraba. Apakah telurnya menyentuh? Nah, mana? Apakah telurnya? Apakah itu berarti pertanyaannya? If. Kita tambahkan if lagi. Di bagian bawahnya mundur, masih di dalam perulangan ya. Kita tanyakan terus. Apakah telurnya menyentuh mangkok? Nah, apakah telur touching bowl menyentuh mangkok? Maka skornya kita tambahkan 1. Di bagian skor, kita tambahkan cing skor. Nah, kita ubah cing skor by 1. Berarti skornya bertambah 1 terus menerus. Jika tidak, maka skornya nanti bisa berkurang. Kita tes untuk skornya bertambah dulu. Kita klik go. Nah, skornya langsung 14 karena secara komputer ini nyentuhnya berulang kali. Kalau kita tidak tambah kode. Tambah kodenya di mana? Nah, kalau telurnya sudah menyentuh mangkok, telurnya akan otomatis kita kembalikan ke atas lagi. Berarti yang ini, go to ini, kita bisa tambahkan perintah yang sama dengan kondisi awal di bagian bawah sini. Jadi perintahnya dilakukan lagi ya. Kalau
telurnya menyentuh mangkok, kita pengen telurnya naik lagi ke atas. Ada permainan baru lagi. Misalnya klik. Nah, bertambahnya satu persatu. Telurnya kembali ke atas dengan posisi yang acak. Tapi di sini bisa dilihat skornya nambah terus ya. Tadi enggak mereset dari 0. Berarti di awal kita reset dulu. Skornya, skor menjadi 0. Jadi di awal permainan, sisa nilai sebelumnya kita nolkan lagi. Misalnya ini sebelumnya dapat nilai 23. Ketika diklik awal, skornya menjadi 0. Nah, 1, 2, 3, seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau telurnya jatuh, apakah gamenya akan berhenti? Nah, kita pinginnya kalau jatuh, tetap bisa naik, tapi skornya berkurang. Nah, ada yang tahu skripnya gimana? Ini kan ada, if touching ball. Jika telurnya menyentuh mangkok, skornya bertambah 1, lalu telurnya dinaikkan lagi. Sebaliknya, jika telurnya nggak menyentuh mangkok, nah, silakan kita beri waktu 1 menit. Mungkin Bapak Ibu sambil melihat perintahnya apa ya, yang bisa ditambahkan supaya komputer mengenali kalau telurnya itu jatuh ke bawah. Kuncinya nanti ada di sensing ini. Jadi sensing atau warna biru yang di tengah ini menanyakan karakternya itu menyentuh apa saja. Yang dipertanyakan pertama kan apakah menyentuh mangkok? Iya, jawabannya kan iya, maka skornya nambah. Yang kedua, kita bisa tanyakan lagi. If kan jika, berarti kan bertanya ya. Jika telurnya menyentuh apa? Kan bagian bawah ini ya. Berarti ya gampangnya apakah telurnya sudah menyentuh bagian bawah? Nah, berarti touching. Jika menyentuh, kuncinya di sini ada menyentuh mouse pointer. Jadi mouse pointer ini nanti juga bisa dipakai untuk permainan. Ada juga menyentuh karakternya. Di sini tadi ball sudah, berarti ada edge. Edge ini batas. Jadi yang namanya layar permainan ada batas atas, batas bawah, batas kiri, batas kanan. Kalau kita tanyakan, karena telurnya kan dari atas ke bawah, jadi kita tanyakan apakah telurnya sudah menyentuh batas bawah. Jika if touching edge, berarti gagal ditangkap oleh mangkok. Karena itu kita ubah skornya, change skor by -1. Kalau gagal tertangkap, skornya berkurang 1. Setelah itu, kita kembalikan posisi telurnya ke atas. Berarti go to ini kita tambahkan lagi. Yang berbeda, cuman kalau nggak ketangkep, poinnya berkurang 1. Kita coba ya. Start, kita tidak tangkap. Nah, ini kesalahannya. Change-nya belum diubah menjadi skor ya. Jadi variabelnya di sini ada 2, kita pilih yang skor. Karena untuk menyimpan nilai adalah variabel dengan nama skor. Nah, klik lagi. Ini akan berkurang, tidak tertangkap. Kalau tertangkap akan bertambah. Yang sebelumnya min, kalau ditangkap terus akan menjadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini untuk game sederhana menangkap telur lewat mangkok. Nah, jadi secara review tadi yang pertama kita siapkan stage-nya, background-nya atau latar belakangnya dengan pilihan yang sudah ada. Yang kedua kita tambahkan karakter, yaitu karakter mangkok dan telur. Nah, yang ketiga karakter mangkok kita pengen kalau ditekan kanan ya ke kanan, kalau ditekan kiri ya ke kiri lewat perintah ini ya.
Nah, jadi kita periksa forever, terus-menerus dari awal sampai akhir. Pokoknya setelah bendera hijau diklik akan dicek terus-menerus apakah manusianya atau penggunanya kita menekan arah kanan, maka bergerak 10 langkah ke kanan. Kalau arah kiri bergerak minus 10 ke kiri. Ini nominalnya angka 10 ini bisa diubah menjadi angka yang lain. Kalau semakin besar, maka jaraknya semakin jauh. Misalnya di 20, maka bergeraknya langsung 20 langkah, cepat banget. Tapi kalau semakin kecil, bergeraknya semakin pelan. Yang keempat, setelah mangkok selesai, gerakan telur, yaitu tadi sebelum kita adakan skor, telurnya kita turunkan satu persatu, turunkan dari atas ke bawah, forever turun, Cing Y, posisi Y diturunkan 55. Ini juga kalau nominalnya semakin besar, turunnya semakin cepat. Nominalnya semakin kecil, turunnya semakin pelan. Misalnya minus 1. Kita coba play. Nah, maka turunnya pelan banget. Tapi kalau Y-nya semakin tinggi, misalnya 15, turunnya cepat banget. Nah, jadi tadi normalnya mungkin antara 5 sampai 10. Ini masih bisa kita buat untuk permainan. Setelah itu, setelah telurnya berhasil turun, kita naikkan posisinya. Jadi tadi ada go to, diubah randomnya, X-nya bisa dari kiri ke kanan itu pakai min 220 sampai 220. Jadi batas kiri, batas kanan. Y-nya tetap di 161 atau 160 ya di bagian atas. Nanti setelah turun bisa bertempat lagi di bagian atas. Dan terakhir ditanyakan, pas turun ini nyentuh mangkok enggak? Kalau nyentuh mangkok, skornya nambah 1, telurnya dinaikkan lagi. Kalau nyentuhnya nyentuh batas bawah, nyentuh lantai, nah touching edge atau menyentuh pagar bawah, pagar kiri, kanan sama aja ya. Itu maka dianggap telurnya pecah, skornya berkurang 1, X-nya posisinya dinaikkan kembali. Nah, ini adalah satu game sederhana menangkap telur. Apakah ada yang sudah berhasil? Ya, tampaknya ini Pak Endi. Tampaknya yang pintar menangkap telur ibu-ibu aja agak puyeng ini kayaknya. Ya, karena waktu kita terbatas ya, 40 Ya, menit. Jadi, insya nanti untuk rekamannya akan kita share lagi ya. Jadi, di grup paling D. enggak di sini bisa fokus mengikuti. Nanti kalau mau praktek kan bisa ngelihat apa rekamannya. Jadi, bisa diulang-ulang pelan-pelan. Ya. Jadi, setelah ini kita akan gabung lagi ya untuk melihat progres di breakout room. Nah, sambil menjawab pertanyaannya Bu Anissa, untuk yang skor itu di bagian paling bawah kode ya. Jadi memang di sini perintahnya banyak banget. Jadi kalau di total bloknya itu bisa puluhan atau mungkin hampir 100 lebih. Nah, dan memang untuk supaya tahu harus dicoba satu persatu ya. Nyobanya paling gampang lewat project. Nah, dan memang tidak semuanya kita pakai seperti suara itu kita belum gunakan. Lux ini juga kita belum optimalkan. Yang kita pakai hanya tadi motion, sensing, event, control yaitu untuk memulai, mengakhiri, bertanya apakah menyentuh, apakah bagaimana dan variabel. Nah, di bulatan variabel ini untuk menyimpan variabel apakah itu skor atau misalnya panjenengan variabelnya nama, masukkan nama Anda itu juga bisa dibuatkan variabel untuk menyimpan nama. Jadi yang enggak diperlukan misalnya ini variabel bisa dihapus bebas ya. Yang kita pakai kan yang skor aja. Nah, jadi di bagian paling bawah Bu Anissa ya, untuk skornya ada make variabel kita buat nama skor. Untuk
kuncinya ini nanti kita open ya, jadi hasil jadinya akan kita share. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti perintahnya, nanti bisa coba buat sendiri lalu dimodif, apakah dicepatkan, dikurangkan gitu ya. Baik, ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita panggil teman-teman yang di breakout untuk saling berdiskusi dan menunjukkan kuncinya. Monggo silakan bisa lewat kolom chat atau open mic langsung, silakan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya ke Pak Endi. Ya, jadi secara singkatnya memang hari ini kita membuat sebuah project game. Ya, tadi ada yang japri juga. Wah, ini itu Pak, belajar menangkap telur. Ya, memang kita pakai yang paling ini dulu ya. Jadi nanti kalau sudah baru kita meningkat ke seperti yang tadi Pak Endi bilang, ada dikasih suara, dikasih efek-efek dan sebagainya. Jadi memang apa namanya, kita coba dari yang paling mudah dulu. Nah, Ya. kalaupun masih ada kebingungan nggak apa, nanti sama Pak Endi di-share Pak Endi nggih, untuk Ya, langkah-langkahnya jadi di-share di grup WA, nggak ada masalah. Terus seperti apa itu. blok yang digunakan urutannya seperti ini nanti akan kita share ya. Jadi tinggal Bapak Ibu mencoba dengan Ya, langsung Pak. seperti ini nanti kita berikan aman. Jadi di sini Ya, tujuannya memang seperti tadi siapa tadi? Pak Lagirin ya menyampaikan ketika ada kelas kosong. ya, Itu jam saja siswa kan baru 2 tantangan ya. Nah, oke. itu kan memang kita tidak bisa memaksa dalam rentang waktu tertentu setengah jam atau setengah jam. Ya, langsung Itu tidak langsung jadi. ahli Nah, lah itu istilahnya, itu kan nggak mungkin. Nah, apalagi kalau belum pernah nyoba lah. Jadi nah kalau ya yang itu. masih gagal, masih bingung, enggak. Ya, betul. Nanti kita coba praktek lagi sesuai tampilan yang akan kita share di grup ya. Jadi Ini Pak dari Pak Eko sama Bu Siti, ya betul. Langkah-langkahnya kami tunggu Pak, karena masih ada kesulitan. Ya betul Bu, nanti kita share untuk ininya Bu, sama Pak Eko juga tadi. sama rekamannya insya Allah bisa kita Oke. share ulang. Ya, yang jelas kita ini sih apa namanya, belajar bersama-sama seperti itu. Oke. Baik, kalau begitu sambil kita panggil lagi ya. Jadi kita mau tahu di ruang sebelah, ruang Oke. breakout, apakah juga masih terkendala beberapa atau bahkan ada yang sudah berhasil. Monggo silakan yang mau menyampaikan sesuatu sambil kita panggil teman-teman. Saya Ada yang ini. Nah, 1 menit lagi berikutnya bisa kembali ke sini. Ya, dari Bu Anissa Pak. Skornya ini memang tidak nambah ya Pak. Ini saya sudah selesai. Oh ya, nanti itu untuk settingannya aja itu Bu Anissa berarti. Nah, kalau skornya tidak nambah, kemungkinan seperti saya tadi, variabelnya kan ada 2, belum Nah, diubah. Nah, sambil menunggu teman-teman ya. Ini yang diubah adalah skor. Tadi mungkin masih my variable, belum change skornya. Nanti bisa dilihat disandingkan dengan jawaban kode saya ya. Jadi blok kode saya seperti ini, nanti punyanya Bu Anissa seperti apa, bedanya apa lah itu kan nanti ketahuan ya. ya bisa di-compare lah, dibandingkan. Iya, gitu. Oke. Ini yang dari berikut sudah join? Sudah kayaknya Pak. Sebentar. Oh iya, sudah nggak ada. Oke. Mas Salib, tes. Halo, Oh, halo. masih ada Pak. Masih Iya, ada 14 orang Pak. masuk. Oke, siap. Udah, Sudah nggak ada ya? bergabung semua. Iya. Oh, sudah. Ya. 40. Gimana Mas Salib? Kalau di tempat saya tadi agak terkendala sinyal, cuman prakteknya sudah, cuman Bapak Ibu masih agak sedikit kesulitan ya, karena banyak yang baru pertama kali nyoba Ya, ini. Kalau ya. di tempat sampean, Tadi kalau di room saya gitu ya, tadi ada kendala. Suara saya nggak keluar ya, tapi saya share screen terus gitu. oh, Saya share screen terus, tapi di akhir tadi saya sudah ganti mikrofon, bisa connect lagi ya. Saya sudah resume paling sekitar 10 menit ya, tadi dari jam setengah 3 sampai 14.45 itu saya ulang lagi gitu. Mudah-mudahan bisa nyantol, tapi memang untuk responnya tadi Bapak Ibu guru masih agak ini ya, agak belum ada jawaban gitu.
Mungkin karena suara saya juga sempat hilang. Tapi untuk prakteknya share screen-nya mudah-mudahan bisa diikuti oleh Bapak Ibu semua. Oke, berarti hampir sama ya. Berarti untuk apa sinyal mungkin agak naik turun. Nah, dan mungkin Bapak Ibu supaya ada gambaran jelas. Nah, ini saya coba share screen sebentar. Untuk linknya, jadi nanti link ini akan kami share di grup WA ya. Saya share screen layar dulu. Sudah tampil ya layarnya? Coba. Nah, nanti akan saya share screen link untuk proyeknya yang bisa Bapak Ibu lihat bersama-sama ya. Di sini sudah tampil ya, ada 2 tangkap telur dan sehatkah aku. Benar ya? Ya, betul, Pak. Nah, untuk kunci jawaban atau step yang pertama tadi yaitu ada di game tangkap telur. Ketika Bapak Ibu klik atau Bapak Ibu buka, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini proyeknya. Kalau mau langsung main, diklik bendera hijau ya. Ini bisa langsung main. Tapi kalau mau melihat kodenya, perintahnya kayak gimana? Dipilih yang see inside. Di bagian pojok kanan atas ada see inside. Nah, ini kodenya sudah terbuka untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa di samping buat sendiri, bisa ngelihat mencocokkan mana perintahnya yang belum sama. Dan jangan salah ya, meskipun perintahnya tidak sama, belum tentu hasilnya berbeda. Bisa saja untuk game ini ada 2 cara, ada 3 cara, ada beberapa cara, tapi hasilnya sama itu bisa terjadi. Jadi ini adalah contoh menurut versi kami, menurut versi saya dan Mas Halib, caranya seperti ini. Kalau Bapak Ibu kesulitan, bisa dibandingkan caranya dengan yang sudah kami buat. Ini game sederhana. Perintahnya cuman ada berapa baris ini? Mangkoknya cuman ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris saja ya. Cuman bergerak kanan kiri. Telurnya juga nggak terlalu banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10 baris saja. Jadi harusnya 10 plus 5, 15 baris ini ketika Bapak Ibu buat latihan ini bisa mendekatkan. Ketika kemarin kita menyelesaikan tantangan, sekarang kita mau mencoba membuat tantangan dan di sini kreasinya sangat luas gitu ya. Jadi misalnya kalau di Blockly kemarin kan karakternya sudah fix. Waktu labirin ya kalau nggak panda ya orang, kalau burung ya burung aja. Tapi kalau di sini kita bisa pilih karakternya ada kucing, ada apa lumba-lumba, ada mangkok, ada kue, banyak sekali, ratusan karakter. Perintahnya juga macam-macam, ada yang berputar berapa derajat, ada naik, turun, ada mengeluarkan suara, menuliskan pesan. Nah, itu ada puluhan sampai ratusan perintah. Nah, jadi ada banyak sekali yang bisa dieksplorasi. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, nah ini terus ujung-ujungnya gimana? Nah, bentar. Ujung-ujungnya harapan kami setelah Bapak Ibu bisa, nanti bisa diterapkan ke kelas. Jadi kalau Mas Andri tadi menyampaikan ini roadmap-nya itu memang panjang gitu ya. Jadi namanya juga mengenalkan ilmu baru bagi yang latar belakangnya bukan IT kan ini ilmu yang baru. Jadi harus step by step. Ujung-ujungnya adalah mengintegrasikan coding ke dalam pembelajaran. Itu tujuan akhirnya. Misalnya kayak gimana? Dari game sederhana tangkap telur ini kalau kita berikan muatan mata pelajaran, nah bisa divariasikan seperti yang sebelahnya. Ada judul Sehatkah Aku? Ini tampilannya hampir mirip ya. Kalau kita klik, ini adalah pengembangan dari game tangkap telur. Bapak Ibu nanti bisa melihat kodenya. Dan di sini, nah perintahnya tangkap makanan yang sehat dan hindari yang kurang baik untuk kesehatan. Jadi
di sini ada nilai-nilai mata pelajaran yang bisa kita masukkan. Sebagai contoh di sini, karena sekarang eranya MGZ ya, makan bergizi Gratis. gratis atau sehat, berarti kan harus tahu anak-anak itu mana makanan yang bergizi, mana yang kurang bergizi. Jadi di sini ada pengembangannya. Yang ditangkap bukan hanya telur, tapi ada pilihan. Misalnya kue, kue-kuean, donat itu kan kurang bergizi. Kalau itu yang ditangkap, maka poinnya berkurang. Tapi kalau yang ditangkap adalah buah-buahan, makanan sehat, mendapatkan poin. Nah, ini akan ada variasinya. Bukan hanya telur jatuh, tapi kita bisa memasukkan. Misalnya, kalau kita masukkan ke pelajaran IPS, IPAS atau biologi, ada tumbuhan dikotil monokotil. Nah, itu kan misalnya disuruh menangkap mana yang dikotil, tumbuhan apa saja, yang monokotil yang mana saja. Ya, itu kan bisa dibuat variasi yang lain juga. Bukan menangkap di mangkok, tapi menangkapnya lewat apa, itu kan juga bisa. Dan ini perintahnya, kalau kita lihat see inside, jadi ini skripnya open ya, Bapak Ibu bisa membuka dan memeriksa. Jadi sebenarnya ini mangkok satu, sprite-nya, karakter lainnya ada dua, yaitu saya buat makanan sehat dan makanan tidak sehat atau no sehat, sehat, no sehat. Nah, makanan sehat ini kostumnya, jenisnya ada telur, ada pisang, ada apel, ada susu lah. Ini jenis-jenis makanan sehat. Satu karakter tapi kita sudah main kostum di sini. Jadi karakter sehat ini tampilannya bisa berubah-berubah. Kadang apel, kadang pisang. Nah, ini kan juga bisa ditambahkan karakter lain. Misalnya apa ya? Ayam goreng atau apa yang tidak apa? Yang sehat bergizi itu apa saja sih? Kalau yang kurang bergizi misalnya itu tadi makanan fast food atau yang olahannya terlalu banyak itu kan bisa dimasukkan. Jadi kostumnya bisa dibuat banyak. Ada donat, ada gorengan, nah, ada kue. Itu misalnya seperti itu. Ada bisa divariasikan dan harapannya memang di sini nantinya ujung-ujungnya lagi siswanya sendiri yang membuat game. Jadi misalnya untuk apa menilai pengetahuan siswa ya sudah siswanya disuruh membuat game terkait makanan sehat tidak sehat atau misalnya mata pelajaran apa dibuatkan game. Nah, itu kan juga siswanya pasti akan mencari referensi untuk apa membuat game tersebut. Jadi di samping logikanya main, kreativitasnya jalan, mapel yang Bapak Ibu ajarkan juga masuk ke sana. Nah, jadi tadi kalau Mas Salib menyampaikan apa, kalau istrinya itu salah satu instruktur PLC ya, nah, dari apa Kominfo ya Mas Salib ya, itu kan ada pelatihan ke siswanya. Kalau di tempat saya, kalau saya pengalamannya di anak, jadi anak saya kebetulan kursus coding juga, tapi yang ngajar kursusnya dari luar. Jadi gurunya tidak terlibat di ekstrakurikuler tersebut. Akhirnya, apakah bisa coding? Ya bisa. Tapi permainannya, ya membuat permainan tanpa ada substansi mata pelajaran yang masuk. Kan eman ya. Tapi kalau misalnya panjenengan nanti guru-gurunya, sekolahnya membuat ekstrakurikuler atau membuat apa mata pelajaran khusus coding, tapi yang ngajarkan gurunya sendiri kan gurunya bisa nitip materi di sini. Jadinya kan game based learning ya. Jadi permainan ini dijadikan media untuk menyampaikan materi. Di samping lebih interaktif dan juga lebih menarik. Nah, itu juga beberapa latar belakang kenapa kok kita coba giatkan apa pendampingan coding ini. Jadi yang pinter itu bukan hanya siswanya. Kalau siswanya pinter bisa les di tempat lain, tapi kalau gurunya malah nggak bisa kan juga eman gitu ya. Siswanya pinter tapi gurunya malah nggak tahu. Nah, padahal kalau dipancing sedikit saja, siswanya pasti juga akan apa bisa mengikuti saya yakin. Kalau gurunya bisa, siswanya 110% pasti bisa mengikuti. Karena kalau anak kecil itu biasanya lebih
kreatif, lebih kosong pikirannya ya. Jadi kalau orang dewasa itu kalau sudah lapar atau kalau banyak pikiran disuruh mikir itu kadang nyari apa tempat yang tenang dulu, nyari situasi yang kondusif. Kalau siswa pikirannya belum terlalu banyak apa stresornya. Jadi kalau dikasih tantangan, diminta membuat game itu bisa lebih kreatif mereka. Nah, mungkin itu penutupnya. Jadi untuk yang terakhir, seperti biasa daftar hadir akan kita share nanti sekali. Pertanyaan terakhir Pak dari Pak Basofi, Pak Hendi. Oke, silakan. Mau open Pak, mic atau di chat? enggak, ini di chat cara membuat custom berbagai macam karakter itu gimana? Nanti Nah, dibagikan di grup ya. oke. Nah, saya sambil baca di chatnya. Ini Bu Nanisa tadi kelewatan menyisipkan kode urutan kedua. Apakah kode yang susun harus dihapus? Nah, jawabannya bisa langsung disisipkan ya. Jadi misalnya ada kode yang kelewatan. Misalnya ini gotonya belum dimasukkan. Nggak perlu dihapus semuanya. Tinggal diseret-seret saja disesuaikan. Itu bisa. Oh, Jadi pakai nanti, drag and drop berarti. nah, tinggal drag drop aja. Drag and drop Drag and drop. disesuaikan urutannya, logikanya kalau ya nggak harus menghapus dari awal enggak. Jadi misalnya mau nambahin bingung dia dipisah dulu lah. Ini kan terpisah. Tengahnya mau ditambahin nanti disambungkan lagi ya. Seperti bermain Lego gitu ya. Jadi Ya, nggak harus betul. bongkar semuanya tapi beberapa bagian bisa dipisah dulu lalu dimasukkan lagi bisa ya. Kalau dari Pak Basofi tadi pertanyaannya membuat custom. Nah, ini di sprite atau di karakternya ya. Jadi misalnya ini telur. Ini ketika kita klik telur, di bagian kiri kan ada kode, ada custom, ada sound. Kita klik yang custom. Kebetulan telur ini ada animasi telur pecah, telur punya tangan, nah telur retak. Nah, ini banyak animasinya, tapi tadi kan telur masak ya. Jadi kita yang pakai kan cuman satu aja, telur utuh. Bisa saja sebenarnya kita ubah telurnya pecah. Jadi waktu jatuh kalau nggak ketangkap mangkok, telurnya pecah. Caranya gimana? Ini terakhir ya. Jadi misalnya pas ditanya, apakah menyentuh ujung? Berarti kan nggak ketangkap mangkok ini ya. Telurnya berarti kan harusnya pecah. Nah, kita bisa tambahkan di bagian looks. Nah, bagian yang terlihat kita tambahkan suite custom. Jadi kostumnya kita bisa ubah menjadi apa nama kodenya tadi? Telur pecah itu XB atau kostum nomor 2 ya. Berarti kita ubah kostumnya menjadi XB. Nah, kita coba tes. Jadi misalnya ini kalau ketangkap aman, telurnya masih utuh. Tapi kalau nggak ketangkap, nah Nah, telurnya pecah. Ini bisa diubah kostumnya di bagian suite kostum. Ini untuk pembagian atau merubah kostumnya Pak siapa tadi? Pak Sofi ya. Di bagian looks ada kostum, ada next, ada suite lah. Suite itu tuh bisa kostum atau bisa backdrop. Begitu Mas Andri, mudah-mudahan bisa menjawab. baik, Pak Hendi, Mas Alif, terima kasih hari ini sudah membersamai para peserta. Alhamdulillah, hari ini masih banyak yang bertahan, Pak. Jadi masih banyak Bapak Ibu yang masih pengen belajar, walaupun tentu untuk pembelajaran coding ini tidak bisa sekali jadi, karena ini bukan keajaiban, gitu, Pak Hendi, Mas Alif. Memang perlu langkah-langkahnya. Terus kemudian untuk next berikutnya informasi apapun itu nanti akan kita sampaikan di grup WA, termasuk mungkin sesi yang disampaikan Pak Hendi tadi tentang per project. Monggo nanti yang mau mengikuti kita tawarkan aja. Terus sedikit info Bapak Ibu kalau jadi, nah ini semoga kita juga masih ngurus koordinasi dan sebagainya dengan dinas dan seterusnya. Itu nanti di tanggal 22 Pak Hendi ya. Kita ada kopi darat nih. Mau ada ini workshop offline. Monggo yang mau mengikuti di Kediri ya Pak Ibu. Jadi tidak jauh dari Penjenengan.
Kalau lokasi nanti kita sampaikan di grup WA. Itu seperti itu. Jadi insya Allah nanti tanggal 22 Februari 2025 kita mengadakan apa namanya tatap muka, bisa untuk praktek, bisa untuk konsultasi. Monggo nanti yang mau hadir dan seperti itu nanti pengumumannya kita sampaikan di grup WA. Kalau yang setelah ini nanti ada sesi online lagi per project. Ya memang di situ mungkin nanti ada biayanya karena ada apa seperti lisensi Zoom meeting dan sebagainya. Monggo yang mau mengikuti. Terus kalau yang langsung mengikuti di tanggal 22 juga silahkan. Nanti infonya semua kita berikan di grup WA. Begitu Pak Endi, Mas Alif. Ada tambahan lagi? Oke, terima kasih Mas Andri. Mungkin dari saya itu tadi ya. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah join 2 hari ini. Nah, mungkin yang belum join grup WA, ya Oh itu Pak, Bu Nuryani Pak, minta link grup WA Pak. oke, bisa dibantu Mas Andri ya untuk nge-share lagi. Siap, Mungkin siap. ada beberapa anggota baru ya. Jadi memang Bentar. benar yang disampaikan Mas Andri tadi, kalau pertemuan cuman sangat singkat, nah, apalagi prakteknya cuma setengah jam, 1 jam, apalagi daring itu ya, memang Ya, banyak betul. kendalanya. Tapi paling enggak di sini kan Bapak Ibu sudah kenal dulu ya, Secret itu Ya, seperti apa, pendekatan belajar coding itu pakai metode apa. Nah, sedangkan untuk yang nantinya misalkan mau diterapkan ke kelas atau ke pembelajaran, tentunya kan butuh pendampingan lagi. Nah, tadi Mas Andri menyampaikan memang benar kalau berkenan mungkin sebelum puasa nanti kita coba tanyakan. Jadi ini masih animonya bagaimana di daftar hadir dan apa refleksi tadi misalnya ada kopi darat apakah apa tertarik atau mungkin kalau ada pendampingan per project yang lebih intensif ya lebih intensif itu misalnya satu pertemuan ini hanya apa berapa orang gitu dan proyeknya dari awal sampai selesai didampingi langsung to the point apakah juga nanti berminat nanti bisa menghubungi Mas Andri ya untuk kegiatan selanjutnya mungkin ya Pak, nanti kita infokan di grup WA Pak. Siap. ya atau mungkin dari perwakilan Mas mungkin ada undang-undang yang mau disampaikan dari Monggo Bapak Ibu, sebelum ini kita tutup ya. masih ada ya 1-2 menit terakhir lah. Monggo yang mau menyampaikan sesuatu boleh, mau tanya boleh, silahkan Bapak Ibu. Ada lagi yang mau kalau tidak ya enggak apa-apa Pak Edi kita akhiri dulu nanti seperti yang tadi penjenengan bilang ke peserta untuk nge-share apa tadi kunci jawaban dan sebagainya itu ke grup WA. Enggak apa nanti. Siap-siap. Oke. Mungkin bisa berfoto dulu seperti kemarin untuk dokumentasi saya. Bapak Ibu monggo bisa on cam sebentar ya, bisa on cam. Nah, Mas Alif seperti biasa minta tolong bisa di ini ya di foto Siap, dulu. nunggu on cam semua. Ya, siap, siap. Siap-siap, Bapak Ibu. Siap, oke, layar pertama, layar kedua.